di kepengurusan, mau di pelatihan, momen yang paling susah itu yang mana? Banyak momen sih, saya nih banyak dihajar ini sebenarnya. Wais. Boleh kan cerita Boleh. Ketum Agus dulu waktu itu datang ngelantik saya kan. Disambutlah sama kawan-kawan ramai di pinggir jalan. Tum Agus di mobil pakai bendera itu. Tum Agus mikir, wah luar biasa antusias kader-kader PMI Pekanbaru begitu. Nggak tahu turun dari mobil rupanya di demo Tum Agus. Di demo Tum Agus, kaget dia. Walaupun nggak jadi kan jadi pengurus. Ya. Atau nggak mau? Ya lebih keren ketua PKC lah ya. Oke. Atau mau diulang lagi? Pilihannya dua aja. Kalau kalah jadi ketua PKC, menangnya ketua umum PBPMI begitu. Boleh ini barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mat Rozeli dalam acara Peci dan Kopi. Tepuk tangan dong guys. Oke. Edisi Kongres PBPMI yang akan kita nikmati, kita lihat bersama-sama di nanti pertengahan akhir bulan Agustus yang akan diselenggarakan di Palembang. Kandidat per kandidat sudah hadir untuk memaparkan visi misinya apa, mau ngapain ketika dia terpilih, dan apa yang mendorong dia untuk maju sebagai kandidat ketua umum PBPMI. Nah, kali ini kita kedatangan abang kita ini, Bang Amri Taufik Hasibuan. Wah, salam dulu. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bang Amri hadir untuk menyampaikan visi misinya kepada teman-teman PMI dimanapun berada, sampai Anda paham apa tujuannya. Kalau cocok pilih, kalau tidak cocok cocok-cocokkanlah. Kan gitu. Bukan begitu? Betul. Nah, sebelum kita masuk ke visi misi apa, nah kita kenalan dulu nih. Ini dari mana? PMI-nya di mana? Berapa tahun ber-PMI? Mungkin sudah terkenal, tapi sebagian belum tahu. Boleh, siap. Saya itu berproses di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru, mulai dari komisariat, Win Suska, Riau. Win Suka atau Win Suska. Sultan Syarif Kasim. Oke. Ya, setelah itu di cabang, setelah itu di PKC, ya panjang lah. Sekarang berada sebagai ketua PKC PMI Riau. Perlu Anda tahu, ketua PKC modal suaranya banyak, biasanya begitu. Insya Allah. Okay. Jadi sudah berapa tahun total itu sejak masuk? Kalau tidak salah itu 2015 ikut Mapaba, kemudian 2016 itu PKD, 17 PKL begitu. PKN baru kemarin, sebulan lalu lah. Persyaratan ya kan? Iya. Ya, apa namanya ya? Untuk melengkapi proses kaderisasi lah di PMI. Betul. Nah, berarti di daerah itu, di Pekanbaru sudah hatam ya? Semua jenjang sudah, semuanya? Insya Allah. Mulai dari komisariat, cabang, PKC. Saya di cabang 2 periode. PKC 2 periode. Makanya panjang dari 2015 sampai sekarang. Iya. Kalau boleh ditanya, apa yang pengalaman terbaik, life changing experience-nya waktu itu? Di PMI. Ya, sebenarnya gimana ya? Saya juga nggak mikir kalau awal-awal itu bakal gabung di PMI. Nggak sengaja? Karena hidup kita ini ngalir aja terus, ngalir gitu. Ya sama persis lah, saya itu nggak kepikiran dulu bakal kuliah di Kota Pekanbaru, tiba-tiba menangnya di Pekanbaru begitu. Yang awalnya saya juga pengen jadi guru pesantren, guru agama gitu. Lalu tersesat? Nggak tahu nih, tiba-tiba nyasar jadi mahasiswa apa gitu. Itu tadi jadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Ya artinya hidup ini ngalir terus. Beberapa kali saya ini masuk PMI kalau tidak salah di semester 3. Dari awal semester itu sudah sering ditawarin. Saya punya kawan banyak aktivis lah, tapi saya nggak mau gabung waktu itu, kecuali organisasi yang di intrakampus di dalam. Kawan-kawan yang dari
HMI ngajak beberapa kali sampai bawa formulir ke lokal, ayo isilah. Ikut apa istilahnya? LK. Ya? LK. Kawan-kawan yang di ini kami kalau tidak salah. Kan saya ikut rohis itu di kampus karena suka kajian, ikut kajian-kajian dulu di internal. Kan ini terafiliasi dengan organisasi ekstra. Betul. Ya, saya diajak juga ke sana. Ya beberapa organisasi lah. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya ini dijebak atau gimana, tiba-tiba ada kegiatan itu, diajak sama kawan dekat lah, kawan akrab, ayo ikut kegiatan apa, PMI apa, NU gitu. Oh, menarik juga. Kapan acaranya? Sebenarnya dari tadi pagi, tapi ini kan sudah jam 3 sore, saya bilang, nggak apa-apa, bentar lagi penutupan, biar kita ikut aja gitu. Berangkatlah. Rupanya ada kegiatan Mapaba. Saya nyampe situ, tinggal penutupan acara doa. Mapaba tiba-tiba dapat sertifikat gitu. Mapaba PMI, saya belum tahu ini. Ya prosesnya awalnya barang apa ini PMI gitu. Ngikut aja Mapaba, nggak lama kemudian saya lihat senior-senior sering dipanggil lah, ngumpul-ngumpul diskusi PMI. Oh, begini PMI ini. Nggak lama kemudian ada PKD, dari situ sudah mulai nemu. Dari situ mulai nemu lah. Boleh juga ini barang. Boleh kan? juga ini barang gitu. Ya. Lambat laun ya makin sayang, makin cinta sama organisasinya. Akhirnya ya sampai sekarang masih ber-PMI begitu, masih ber-PMI. Ya. Luar biasa. Nah, dari semua tingkatan apa yang paling susah itu? Di kepengurusan atau di pelatihan? Di kepengurusan mau di pelatihan, momen yang paling susah itu yang mana? Banyak momen sih, saya nih banyak dihajar ini sebenarnya. Boleh kan cerita? Boleh. Bagaimana itu ceritanya itu? Ya artinya kan PMII di Riau itu kan sebenarnya tidak terputus, tapi sempat stagnan lah pergerakannya gitu. Artinya kaderisasinya itu tidak hidup, hanya ada beberapa kader. Di awal-awal saya masuk itu kita perbaiki kembali, kita rapiin kembali bersama senior-senior. Kita mulai lagi dari komisariat ke cabang. Apa faktornya stagnan itu waktu itu? Saya nggak paham, soalnya itu di kepengurusan senior-senior sebelum saya itu. Ya artinya ketika saya juga jadi ketua cabang, ya banyak hal lah kita alami. Sampai Ketum Agus dulu waktu itu datang ngelantik saya kan. Disambutlah sama kawan-kawan ramai di pinggir jalan. Tum Agus di mobil pakai bendera itu. Tum Agus mikir, wah luar biasa antusias kader-kader PMI Pekanbaru begitu. Nggak tahu turun dari mobil rupanya di demo Tum Agus. Di demo Tum, kaget dia. Ya itu waktu pelantikan saya, unik. Kawan-kawan yang berada di luar gedung itu yang ribut angkat bendera gitu. Itu sebenarnya anak-anak yang baru ikut Mapaba, anak-anak polos lah, anak-anak rayon tidak tahu apa-apa. Sama sekali belum kenal kita juga. Yang ada ya mungkin paling 1, 2 orang, 3 orang gitu yang kenal. Yang lainnya itu ya yang dirasuki, didoktrin lah. Ya. Tapi karena itu kemudian aktif ya pada kemudian akhirnya. Aktif. Saya semangat. Ya artinya kan konflik itu kan membuat kita dewasa. Ya betul. Ya, sebelumnya kan kita nggak berpikiran hal-hal yang begituan akan kita hadapi. Ya pada akhirnya masalah-masalah seperti itu membawa kita semakin dewasa memimpin organisasi ini. Betul. Long story short, akhirnya dari komisariat, cabang, PKC, PB hari ini. Belum PB, insya Allah. Insya Allah. Tapi insya Allah kalau sahabat-sahabat memilih nanti, insya Allah ketum PB PMI. Ya, kalaupun nggak jadi kan jadi pengurus. Ya. Atau nggak mau? Ya lebih keren ketua PKC lah ya. Atau mau diulang lagi? Pilihannya 2 aja. Kalau kalah jadi ketua PKC, menang ya ketua umum PB PMI begitu. Boleh ini barang. Apa yang membuat tertarik untuk menjadi salah satu dari puluhan kandidat itu? Ya kan karena kita lihat sejauh ini adanya kesenjangan itu antara kader-kader di Jawa dan kader-kader di luar Jawa begitu. Apa bentuknya kesenjangan itu apa? Tidak adanya pemerataan pembangunan, kaderisasi. Ini menjadi keluhan terus. Saya juga dengarin curhatan dari kawan-kawan bahwa
kok PMI ini rasanya di Jawa aja yang maju ya gitu. Kader-kader di cabang, padahal pengurus levelnya sudah jauh dengan kita. Kita ketua cabang nggak ada artinya kalau bicara PMI. Kalau saya melihat kan ini perkara mindset sama mental aja begitu. Makanya saya buktikan hari ini saya ini berani maju gitu. Bersaing dengan 21 kandidat yang lain itu. Bolehlah diadu secara gagasan, secara finansial, isi otak, insya Allah juga. Insya Allah finansial juga. Ya pastilah, pasti harus siap. Harus siap lah. Apapun lah itu. Kebutuhannya harus kita persiapkan. Betul. Iya. Gimana mau ajak ngopi-ngopi, sampaikan visi-visi ya? Ya haruslah, butuh lah. Harus ada logistik lah, insya Allah. Nanti logistik kita bicarakan belakang. Nanti belakang itu. Nah, kita bicara visi-visi dulu ini. Tadi masalah yang diangkat itu adalah perkara kesenjangan kaderisasi, kesenjangan kualitas kader antara Jawa dan luar Jawa. Bagaimana kalau Anda jadi itu caranya agar kesenjangan itu tidak terjadi atau minimal itu tidak terlalu jauh jarak kesenjangannya. Bagaimana yang dari luar Jawa itu bisa catch up lebih menyusul lebih cepat? Siap. Saya melihat begini ya. Kan sepanjang perjalanan PMI ini kan ini sudah diatur dengan baik sebenarnya. Artinya kenapa ada kesenjangan, diskresi, perbedaan antara kawan-kawan yang berproses di Jawa dan luar Pulau Jawa. Ada suatu masalah, kalau istilah sosialnya apa, dassolen ya, yang seharusnya dasein yang terjadi ini tidak sesuai. Ya, artinya kita butuh upaya kolektif, upaya yang besar untuk melakukan perbaikan di tubuh PMI ini. Makanya saya tawarkan solusi itu. Bagaimana PMI secara keseluruhan harus mampu melakukan social engineering ataupun rekayasa sosial. Kemudian apa? Melakukan rekayasa kepemimpinan di tubuh PBPMI, kepemimpinan nasional. Jangan hanya melulu PBPMI ini dipimpin oleh kawan-kawan yang berproses dari Pulau Jawa. Coba sesekali amanahkan kita yang berproses bagaimana merasakan selama ini berproses di luar Pulau Jawa itu. Gimana kalau kita yang memimpin PBPMI begitu? Akan ada rasa dan sensasi baru insya Allah. Bagaimana kita mengecilkan keluhan-keluhan dari kawan-kawan, kader-kader PMI yang berada di luar Pulau Jawa bahwa mengatakan proses kita ini beda dengan kawan-kawan di Jawa. Saya rasa tidak. Itu masih bisa kita perbaiki. Kalau yang dipilih yang dari luar Jawa tapi yang lain? Ya, kalau dia punya misi yang bagus juga saya rasa boleh juga. Jadi ketua PKC lagi berarti ya? Ya nggak masalah, yang penting kan yang terbaik buat PMI. Yang penting kita ikhtiar. Kita masuk ke salah satu yang ditulis besar di visi misinya adalah maju dan berkebudayaan. Apa itu maksudnya itu? Maju dan berbudaya itu begini. Maju itu kan sebuah keniscayaan yang sebenarnya harus kita capai. Ya, maju kemudian budaya ini kan kalau kita artikan dalam konteks PMI kan identitas yang mesti kita jaga dan kita lestarikan. Kalau saya mengibaratkan dua hal ini merupakan dua kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan begitu, antara maju dan berbudaya. Jadi namanya maju itu kan kita ingin mendesain bagaimana PMI ini menjadi organisasi modern yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Di samping itu, kita juga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai, budaya, identitas yang kita miliki sebagai kader PMI, sebagai anak dari Nahdlatul Ulama. Gitu. Di ruang mana penyempurnaan yang Anda tawarkan setelah perbaikan demi perbaikan dari generasi ke generasi sampai sekarang? Apa inovasi atau perbaikan atau penyempurnaan yang akan Anda lakukan setelah TUM AB ini? Ya, saya ingin melakukan pembangunan
di tubuh PMI ini Nusantara sentris, tidak hanya Jawa sentris saja. Baik itu secara SDM kader, kaderisasi, distribusi kader, itu harus membutuhkan biaya dan effort yang sangat besar. Iya, pasti. Bagaimana Anda melakukan itu? Sementara Jokowi saja sebagai presiden 10 tahun, apalagi Anda calon yang hanya akan menjabat 3 tahun. 3 tahun ya kan? Berat juga Jokowi saja mempertipis kesenjangan Jawa dan luar Jawa itu tidak mampu. Atau iya, tapi kan setidaknya Jokowi itu sudah berupaya. Betul, Kita ini kan memiliki negara kepulauan. Bagaimana Anda dengan resource yang lebih sedikit akan melakukan itu? Indonesia ini kan negara kepulauan terbanyak, sekitar 700.000 lebih lah. Justru itu. Biaya kapal saja mahal. 700 suku bangsa yang berbeda-beda, 1.001 lebih bahasa. Kalau kita tarik dalam konteks PMII, ya, Indonesia aja, Jokowi aja berani mindahin ibu kota ke IKN. Ya, kita PMI harus berani juga buat gebrakan-gebrakan seperti itu. Kita hari ini memiliki sekitar 30 pengurus koordinator cabang di semua provinsi. 250-an cabang di semua kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada 1.700 komisariat di setiap kampus yang ada di seluruh wilayah di Nusantara. Sekitar 5.000-an rayon di semua fakultas yang ada di setiap kampus di seluruh Indonesia. Artinya ini kan jumlah yang lumayan banyak, Pak. Tapi kalau saya menilai hari ini yang dikatakan organisasi maju itu, kita tidak selalu menjadikan tolak ukur itu entitas massa atau besar-besaran massa. Tapi organisasi yang maju itu adalah seberapa besar kita punya pengaruh dan seberapa besar kita didengarkan oleh masyarakat. Artinya kalau ini tidak dikelola dengan baik, ya, tidak dikelola dengan baik, ya maka tidak ada gunanya. Kita akan kalah dengan satu orang Rocky Gerung yang dia hanya satu individu, ketika bicara pengaruhnya luar biasa. Kita akan kalah dengan lembaga-lembaga survei politik, Carta Politika, Hanta Yuda, Hasan Nasbi, itu kalau ngomong efeknya luar biasa. Tapi PMI bagaimana hari ini? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Maka saya rasa kita ini harus melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia agar poin-poin tadi itu tidak dirasakan oleh kawan-kawan yang berproses di Jawa saja, tapi harus juga yang kawan-kawan dari luar Pulau Jawa begitu. Ini kata kuncinya adalah mengelola. Bagaimana? Ini bukan hanya Anda saja yang mencoba mengelola itu. Amin mencoba mengelola. Agus mencoba mengelola, AB mencoba mengelola, selalu saja susah. Iya kan, susah, pasti susah karena kawan-kawan itu kan para senior-senior pendahulu itu kan semua prosesnya di Jawa, Pak. Secara kultur mereka itu kan berproses di Pulau Jawa, tidak di Sumatera, tidak tapi di bukan Kalimantan. Berarti pengurusnya tidak ada yang dari luar Jawa kan? Ya pasti ada, tapi kan pimpinannya tidak. Saya ini kan lahir proses di luar Pulau Jawa ini. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari kawan-kawan yang di Jawa ini. Nanti kalau saya jadi ketua umum, saya kumpulkan kawan-kawan yang berproses di Jawa, di luar Pulau Jawa, kita rumpukkan. Kira-kira apa yang menjadi masalah kita selama ini? Kita carikan solusi. Dan ini yang bakal kita bawa ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Cara itu belum pernah ditempuh sama orang-orang itu? Saya rasa nggak maksimal lah, biarpun pernah. Dan saya akan fokus untuk itu gitu. Tidak ada kesenjangan lagi lah. Tidak ada kecemburuan lagi nanti antara kawan-kawan yang berproses di sini sama di luar itu. Insyaallah. Provinsinya Indonesia itu 30. Butuh berapa lama untuk membangun membangun kesetaraan itu? Yang jelas ya kalau bicara maksimal ya ini kan butuh waktu, Mas. Yang jelas saya akan melakukan itu dengan maksimal ketika nanti saya diamanahkan, dan saya akan berfokus bagaimana melakukan pembangunan baik itu SDM, kaderisasi dan distribusi kader itu. Ya saya rasa butuh waktu 2 tahun lah
untuk mengajak kawan-kawan kolaborasi. Karena semua pihak kan tidak hanya sebenarnya internal PMI, tapi kan harus melibatkan eksternal. Dari pemerintah, dari senior-senior, ini kan harus dilibatkan semua. Ya, itu kalau tanpa melibatkan nggak punya biaya biasanya. Ya kita lihat nanti Mas, kita lihat nantilah. Kalau kita kan organisasi non-profit. Betul. Tapi untuk bikin kegiatan di sana butuh profit, Pak. Ya tentu, makanya tadi kita libatkan unsur-unsur itu. Iya, kita libatkan inilah semua unsur. Kalau saya ajak Anda membayangkan ini, Mas. Di saat Anda memimpin, katakan, ya kan? Tahun 2024 setelah Agustus, September, November, mungkin 2 bulan setelah itu ada rapat dan sudah bisa jalan. 3 tahun kemudian, 2027, setelah Anda turun lagi di kongres selanjutnya, kira-kira perubahan apa yang terjadi di PMII? Setelah semua program Anda laksanakan, apa perubahan yang terjadi di PMII secara massal? Begini. Per hari ini kan kita ini klaim kalau kita organisasi terbesar. Oke, kita mungkin bisa terima itu secara kuantitas. Jumlah kader kita banyak, pengurus kita di struktur banyak. Tapi kan tidak beriring sejalan bagaimana kualitas kader-kader hari ini. Ya, boleh kita melihat itu. Dan nanti saya membayangkan ketika saya sudah pernah menjadi ketua PMI, maka kuantitas ini akan beriring sejalan dengan kualitas kader-kader kita begitu. Akan beriring sejalan karena SDM-nya sudah kita perbaiki. Karena ada pemerataan. Ada pemerataan, kaderisasinya kita perbaiki, distribusinya kita masifkan dan kita maksimalkan. Saya rasa itu yang akan kita rasakan besok ketika PMI menjadi organisasi yang paling diminati, tidak hanya karena orang ramai masuk PMI, tapi memang karena kualitas kader PMI memang mumpuni. Begitu saya rasa. Kalau harus memilih untuk perbaikan kualitas di sektor apa kira-kira yang akan digenjot agar kualitasnya langsung membaik? Karena tidak bisa kan di semua sektor itu kan. Kita tidak bisa. Bagaimana strateginya agar ada sektor khusus nggak yang akan Anda genjot kira-kira? Ada. Apa itu? Pendidikan kader-kader PMI sama pelatihan-pelatihan di internal. Jadi di internal ada pelatihan, pendidikannya. Tingkat pendidikannya ditingkatkan. Betul. Kan di PMI ini ada 3 kaderisasi nih. Internal, kaderisasi formal, non formal dan informal. Kaderisasi formal itu Mapaba, PKD, PKL begitu. Kaderisasi non formal kegiatan seminar yang ada panitianya begitu. Diskusi segala macam. Kalau informal kan ya kaderisasi yang dibuat sama pengurus sesuai inovasi, kreativitas. Inilah, selagi itu positif dan muara tujuannya masih menjunjung tinggi nilai-nilai PMII, maka itu boleh. Maka saya akan menguatkan kaderisasi informal tadi ini. Menguatkan kaderisasi informal sesuai soft skill atau minat bakat kader-kader PMII. Jadi tidak hanya ke depan PMI ini condong bagaimana caranya jadi politisi begitu. Bagaimana caranya jadi apa lagi kalau komisioner begitu. Tapi kader-kader PMI itu harus berpikir bagaimana caranya ke depan itu harus bisa mengisi segala lini sektor yang ada di bangsa ini. Jadi birokrat, jadi dosen juga, jadi pedagang, jadi bisnismen kan, pengusaha. Boleh juga tuh. Kan yang tidak jadi dosen, tidak jadi pejabat, nggak jadi politisi, kan jadi bisnismen akhirnya. Ya bisnis apa itu namanya? Nggak enak saya bilang. Aduh. Aduh. Mancing-mancing terus. Siap. Tapi saya luar biasa sekali ini teman-teman, karena kesenjangan itu tadi ya, kesenjangan perbaikan kualitas. Ada mungkin nanti pada perjalanannya membuka keran-keran beasiswa untuk peningkatan kualitas ya. Insya Allah itu yang menjadi fokus kita ke depan. Ya artinya saya ini kan pernah jadi ketua PC, pernah jadi ketua PKC nih sekarang. Ini upaya yang sudah kita lakukan sebenarnya di daerah. Bagaimana kawan-kawan yang aktif kuliah itu ya
kita coba komunikasi ke berbagai pihak untuk bagaimana kawan-kawan kita ini bisa terbantu biaya pendidikannya, dan ini sudah kita laksanakan di daerah. Biarpun ya angkanya tidak maksimal, tapi saya rasa sudah bisa menambah mengurangi beban beban biaya kawan-kawan itu gitu. Sudah ada hampir sekitar 300-an, lebih dari 300 orang pernah kita bantu itu untuk mendapatkan biaya. Jadi disambungkan dengan penyedia beasiswa. Iya, banyak pihak lah. Kan sebenarnya kalau kita pengurus ini harus punya banyak inovasi lah. Ya, kreativitas lah, berkomunikasi dengan banyak pihak. Saya rasa bisa lah. Oke, ini teman-teman, ini menarik sekali. Gagasan dari Bang Amril adalah membangun pemerataan, lalu kemudian memusatkan proses pembangunan kader tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa, agar ada pemerataan itu. Ini tantangannya juga tidak kalah besar, karena ada banyak titik yang akhirnya akan disinggahi untuk disambungkan dengan stakeholder setempat dan dibangun jaringannya. Iya, betul. Begitu ya? Iya, betul. Dan di akhir, pada 2027, jika sudah terpilih dan sudah melepaskan jabatannya purna, maka akan ada perubahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kader-kader PMI yang jumlah kader yang berkualitas lebih banyak daripada yang bisa dicapai hari ini. Insya Allah. Menarik sekali. Bismillah. Oke Bang, mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan sama teman-teman PMI. Baik, sahabat-sahabatku, ya saya ingin menyampaikan, saya kutip dulu ayat dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang akan mengubah nasibnya sendiri, begitu. Saya kutip perkataan Rupert Murdoch bahwa dunia ini berputar dengan begitu cepat. Tidak lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Artinya begini sahabat, kalau tidak hari ini kita lakukan, maka kapan lagi kita akan berubah. Maka saya berharap, mohon doa restunya sahabat-sahabatku semua. Saya Amri Taufik Hasibuan, calon Ketua Umum PBPMII, mudah-mudahan diberi amanah. Ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memperbaiki itu semua. Akan kita lakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah PMII yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian terakhir, organisasi yang maju itu tidak diukur dari entitas massa atau besar-besaran jumlah massa, tapi organisasi maju itu adalah seberapa besar kita punya pengaruh dan seberapa besar kita didengarkan oleh masyarakat. Itu sih. Mantap. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Suara NU. Siap. Kita berharap yang terbaik untuk Bang Amril di kongres ke depan. Amin. Modal suara sudah banyak ya kan? Insya Allah lah di kantong ini. PKC cabang di bawah. Iya. Satu provinsi lumayan lah ya. Mohon doanya. Mantap. Modal sudah oke, negosiasi, bangun jaringan ya kan? Iya, siap. Tinggal hal lain-lain yang teknis-teknis itu. Iya, insya Allah. Pokoknya kerja kita ikhtiar aja. Hasilnya serahkan. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Amin. Demikian podcast kali ini. Kita jumpa di kesempatan yang akan datang dengan tema-tema yang update dan kita sajikan dengan menarik, dengan suasana yang santai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.